Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Ada masa dalam hidup ketika hati terasa sangat lelah, bukan karena badan yang bekerja terlalu keras, bukan karena langkah yang terlalu jauh, tetapi karena pikiran yang terus memikul beban takdir. Engkau sudah berusaha sekuat tenaga, engkau sudah berdoa berkali-kali, engkau sudah mencoba bersabar, meski hatimu seringkali ingin menyerah, namun kenyataan belum juga berubah. Di saat seperti itu hati mulai bertanya, bukan untuk melawan, tapi karena lelah yang terlalu dalam. Ya Allah, kenapa hidupku begini? Kenapa aku yang harus mengalami semua ini? Kenapa jalanku terasa lebih berat dibanding yang lain? Pertanyaan itu kadang tidak terucap lewat kata. Ia hadir dalam bentuk air mata, dalam dada yang sesak tanpa sebab, dalam malam-malam sunyi ketika engkau hanya bisa menatap langit dan terdiam. Jika hari ini engkau berada di titik itu, tenanglah, engkau tidak lemah. Engkau tidak buruk imannya. Engkau hanya manusia yang sedang diuji dengan cara yang berat. Dan ketahuilah saudaraku, Allah melihat setiap perjuanganmu. Allah mendengar setiap keluh kesahmu. Dan tak satu pun luka hatimu luput dari perhatiannya. Takdir ini tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang karena Allah masih peduli padamu. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah hati bertanya dan air mata jatuh, sering muncul rasa bersalah. Takut dianggap kurang iman. Takut dicap tidak ridha pada takdir Allah, padahal perlu engkau ketahui. Merasa kecewa pada keadaan itu manusiawi. Menangis karena ujian itu fitrah. Islam tidak melarang air mata. Islam hanya melarang putus asa. Lihatlah para nabi dan orang-orang saleh. Mereka adalah manusia pilihan Allah. Namun mereka pun pernah bersedih. Mereka pun pernah merasakan beratnya ujian. Nabi Yakub menangis karena rindu pada anaknya, hingga matanya memutih. Namun ia tidak pernah berkata Allah tidak adil. Ia hanya berkata bahwa ia mengadukan kesedihannya kepada Allah. Maka jika hari ini engkau menangis, jika hatimu terasa kecewa, jangan memusuhi dirimu sendiri. Jangan merasa hina di hadapan Allah. Justru bawalah rasa kecewa itu kepadanya. Karena Allah lebih dekat dari urat lehermu, Dia Maha mendengar. Dan Dia Maha menenangkan hati yang terluka. Kecewa boleh, menangis boleh, namun tetaplah percaya. Allah tidak pernah salah dalam menulis takdir hambanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita salah memahami takdir ketika hidup terasa berat, ketika rencana gagal, ketika doa belum juga terjawab. Kita mengira Allah sedang menghukum, padahal bisa jadi justru saat itulah Allah sedang menjaga. Allah menutup satu jalan, karena jika jalan itu diteruskan engkau bisa semakin jauh darinya. Allah menjauhkan seseorang, karena jika ia tetap bersamamu, hatimu akan terluka lebih dalam. Allah menunda keinginanmu, karena jika dikabulkan sekarang, engkau belum siap menanggung akibatnya. Saudaraku, tidak semua yang kau inginkan baik untukmu, dan tidak semua yang menyakitkan itu buruk. Apa yang gagal hari ini, bisa jadi menyelamatkan masa depanmu. Apa yang hilang sekarang, bisa jadi menjaga iman dan harga dirimu. Allah Maha mengetahui. Dia tahu akhir cerita hidupmu, sedangkan engkau baru membaca satu halaman. Maka jika hari ini takdir terasa pahit, jangan terburu-buru menyimpulkan. Karena di balik rasa sakit itu, kasih sayang. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita bertanya dalam hati, kenapa ujianku seberat ini? Kenapa rasanya aku tidak sekuat orang lain? Padahal yang perlu engkau ketahui, Allah tidak salah memilih hambanya. Allah tidak menaruh beban di pundak yang rapuh. Setiap ujian yang datang, sudah diukur oleh Allah dengan sangat teliti. Allah tahu seberapa kuat hatimu. Allah tahu seberapa besar kesabaranmu. Bahkan Allah tahu titik di mana engkau hampir menyerah. Jika ujian terasa berat, itu bukan karena Allah ingin menjatuhkanmu, tetapi karena Allah ingin mengangkat derajatmu. Kadang Allah menekan hidupmu, agar engkau tumbuh lebih kuat. Kadang Allah membuatmu jatuh, agar engkau belajar bersandar hanya kepadanya. Saudaraku, Allah melihat perjuanganmu yang tidak terlihat oleh manusia. Doa yang kau panjatkan diam-diam, air mata yang kau sembunyikan, kesabaran yang kau jaga meski hatimu lelah. Dan ketahuilah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang bertahan. Setiap sabar sedang Allah kumpulkan, untuk diganti dengan ketenangan yang lebih indah pada waktunya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanpa kita sadari hati sering semakin terluka. Bukan karena takdir itu sendiri, tetapi karena kita sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita melihat orang lain tersenyum, melihat orang lain berhasil, melihat orang lain seolah doanya cepat terkabul. Lalu hati pun bertanya, kenapa hidupku terasa lebih berat? Padahal yang kita lihat hanyalah permukaannya saja.
Kita tidak tahu tangisan di balik senyum mereka. Kita tidak tahu ujian yang mereka simpan rapat-rapat. Setiap manusia memiliki jalan hidup masing-masing. Setiap jiwa memiliki waktu yang sudah Allah tentukan. Dan setiap takdir membawa pelajaran yang berbeda. Apa yang Allah berikan kepadamu hari ini. Bukan karena engkau kalah dari orang lain, tetapi karena itulah yang paling aman untuk imanmu, paling tepat untuk hatimu, dan paling sesuai untuk perjalanan hidupmu. Jika engkau terus membandingkan, hidup akan terasa sempit. Namun ketika engkau belajar percaya, hidup mulai terasa cukup. Fokuslah pada langkahmu sendiri. Syukuri yang masih Allah titipkan, karena Allah tidak pernah salah menempatkanmu. Dan Allah tidak pernah keliru dalam menulis takdirmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu titik dalam hidup, di mana engkau merasa sudah melakukan segalanya, sudah berusaha, sudah berdoa, sudah bersabar. Namun keadaan belum juga berubah. Disitulah hati mulai lelah, bukan lelah badan tetapi lelah berharap. Pada titik inilah Allah ingin engkau belajar berserah. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah bukan berarti berhenti berusaha. Berserah artinya mempercayakan hasil sepenuhnya kepada Allah. Engkau tetap melangkah, namun hatimu tidak lagi menggantungkan diri pada manusia. Engkau tetap berdoa, namun hatimu tenang karena yakin Allah Maha Mengetahui. Ucapkan dalam doa yang paling jujur, "Ya Allah, aku tidak mengerti rencanamu, tapi aku percaya Engkau Maha Baik. Peganglah hatiku karena aku lemah tanpa pertolonganmu." Saat engkau benar-benar berserah, hati yang sempit mulai lapang, beban terasa lebih ringan, dan ketenangan mulai tumbuh pelan-pelan. Karena saat engkau berserah kepada Allah, engkau tidak pernah benar-benar sendirian. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin hari ini engkau lelah dengan air mata, menangis di malam hari, mengusap wajah di pagi hari, lalu berpura-pura kuat di hadapan dunia. Engkau bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus begini? Apakah Allah benar-benar melihat air mataku? Apakah semua ini ada artinya? Dengarkan baik-baik saudaraku. Tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia di hadapan Allah. Setiap tangisanmu tercatat, setiap keluh kesahmu terdengar. Bahkan doa yang hanya ada di dalam hati pun diketahui olehnya. Air mata bukan tanda kelemahan. Air mata adalah bukti bahwa hatimu masih hidup, masih berharap, masih bergantung kepada Allah. Hari ini engkau mungkin merasa hancur, merasa tidak punya daya. Namun Allah sedang membangun kekuatan di dalam jiwamu. Kekuatan yang lahir dari sabar, kekuatan yang lahir dari doa. Kekuatan yang tidak dimiliki oleh mereka yang hidupnya terlalu mudah. Akan datang satu hari engkau menoleh ke belakang, mengingat masa-masa paling gelap dalam hidupmu, dan engkau akan berkata dengan senyum yang tulus, "Alhamdulillah, aku bertahan. Alhamdulillah, aku tidak menyerah." Saudaraku, air mata hari ini bukan akhir cerita. Jadi adalah awal dari kedewasaan, awal dari ketenangan, dan awal dari pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Percayalah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan sabar hambanya, dan setiap luka yang kau tanggung hari ini akan Allah balas dengan ketenangan yang jauh lebih indah. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika setelah semua nasihat ini hatimu masih terasa sakit, jika takdir masih terasa berat untuk diterima, itu tidak apa-apa. Iman bukan tentang tidak pernah terluka. Iman adalah tentang tetap kembali kepada Allah. Meski hati belum sepenuhnya tenang, meski air mata masih sering jatuh, ingatlah satu hal yang sangat penting. Takdirmu berada di tangan Allah, dan Allah Maha Baik, tidak pernah zalim, tidak pernah salah. Apapun yang hari ini engkau jalani, tidak akan melewati batas kemampuanmu. Dan apapun yang Allah ambil darimu, tidak akan pernah tanpa pengganti yang lebih baik. Teruslah melangkah, saudaraku. Meski langkahmu pelan, teruslah berdoa. Meski suaramu bergetar oleh tangis, karena Allah dekat, lebih dekat dari yang engkau kira. Dia melihat setiap usaha, Dia menghitung setiap sabar, dan Dia menyiapkan akhir cerita yang indah bagi hamba yang bertahan. Maka tenanglah, bersandarlah pada Allah, karena suatu hari nanti, air matamu akan benar-benar berubah menjadi senyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.